Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya rasula ba'da. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini tepat di hari terakhir ya. Bapak Ibu, para ustadz ustazah berhadir dalam sebuah webinar online kita ya, yaitu Certified in Informatic Micro Teaching atau CMT. Insya Allah malam hari ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Dan mari sama-sama kita yuk bersalat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Allahumma shalli wa shalli sallim ala wa barik Muhammad wa ala alaihi. ali Semoga Muhammad. dengan suri teladan dan banyak selawat yang senantiasa kita standungkan bisa mengantarkan kita mendapatkan pertolongan dari beliau ya. Amin amin ya rabbal alamin. Semua kita semua Bapak Ibu yang hadir di majelis ini Allah perkenankan, Allah ridhokan, Allah izinkan untuk bertemu di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, para ustaz-ustaz yang berbahagia, yang saya hormati, yang pertama yaitu guru kita, Al Ustaz Agil Hussein Abdullah yang sudah hadir tengah-tengah kita. Alhamdulillah dan juga Bapak Ibu, para tuan-tuan guru ya, para asatiza yang sudah hadir, salam takzim kami dan kami ucapkan selamat datang yang baru bergabung di Zoom kita pada malam hari ini. Dan kami sangat berterima kasih banyak Bapak Ibu ya yang sudah join kembali ya, tetap stay istiqomah ya. Di hari pertama sekitar ada kurang lebih 18 orang dan alhamdulillah peserta kita sekarang sudah di angka 14 orang ya. Semoga dengan bertambah waktu semakin bertambah pula pesertanya. Amin. Dan semoga Bapak Ibu semua yang hadir diberikan Allah kekuatan terus ya agar selalu kuat ya, terutama tahan menghadapi rintangan terutama ngantuk ya. Jangan lupa untuk sediakan kopi dan snack ringannya boleh ya Ustaz ya untuk apa namanya mengkonsumsi snack ya Ustaz Agil ya. Kopi ya kan, kopi sange, Sangat kopi boleh, sangat boleh. sangat boleh Harus, ya. harus. Harus Mm-mm. boleh ya. Kecuali kalau lagi sholat sudah nggak boleh. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, Masya Allah luar biasa ya. Salam takzim kami ucapkan. Alhamdulillah sudah bergabung satu peserta lagi ya. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak ya, Bapak atau Ibu yang sudah bergabung ya. Semoga dengan bergabungnya kita bisa menambah insight baru kita dari aspek ya pengajaran atau ilmu-ilmu baru yang insya Allah akan kita dapatkan. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, para ustadz ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa sebelum kita memulai, mari sama-sama kita membacakan Al-Qur'an surat Al-Fatihah agar mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang berbahagia dengan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah apa namanya menyinggung perihal beberapa poin ya. Semalam kita sudah singgung. Ya, Bapak Ibu, boleh dong kira-kira saya mengulang kembali apa yang disampaikan oleh guru kita Setagil Hussein Abdullah kira-kira semalam ya. Ya, hari pertama kita belajar tentang apa aja Bapak Ibu yuk, biar nggak lupa. Ya kan Ustadz? Gitu kan Ustadz? Ustadz kemarin ngajarkan gitu kepada kita. Ya Bapak Ibu, boleh di kolom chatnya, lihat-lihat catatannya. Semalam kita sudah belajar apa aja ya. Hari pertama ya Bapak Ibu, ya. Terus juga disinggung oleh guru kita yaitu metode Nabi dalam mengajar atau pedagogik profetik. Ya ada bagi bagian itu ya, ada 3 bagian. Apa aja Bapak Ibu? Siapa mau Bapak Ibu? Ya. Ya Bapak Ibu, ramaikan kolom chat kita yuk. Kira-kira semalam yang hari pertama kita belajar apa aja ya. Iya, Bapak Abdul Khalik serius banget ya. Nampaknya sedang menyiapkan jawaban, insya Allah. Membahas contoh RPP itu masih satu ya, Bapak ya. Masih banyak lagi ya. Apalagi Bapak yuk ramikan. Ya, ya, Masya Allah luar biasa ya. Ya, insya Allah.
Kami yakin dan percaya Bapak Ibu yang mungkin nggak menjawab sudah paham ya. Semoga dengan pahamnya Bapak Ibu bisa mengantarkan kebaikan, terutama bagi yang melaksanakan dan terutama juga bagi yang menyampaikan dan pembawa acara juga. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Bapak Ibu yang serius mendengarkan sampai akhir, yang tetap istiqomah ya, apa namanya, memperhatikan adab-adab dalam belajar. Semoga kelak mendapatkan limpahan curahan dan kasih sayangnya Allah SWT sehingga mudah untuk memahami dan mengamalkan ilmu yang telah didapat. Dan bagi yang mungkin sedang sibuk, semoga Allah mudahkan segerakan selesaikan urusannya, tetap istiqomah dan semangat ya, Masya Allah luar biasa. Baik, Bapak Ibu akan Allah SWT karena acara berikutnya langsung saja ya. Dan kami perlu sampaikan terlebih dahulu, Insya Allah malam hari ini ya, kalau kami tidak salah, kita akan membahas persoalan ya materi pelatihan malam hari ini itu tentang ya pengguna media dan storytelling, cara Nabi mengoreksi kesalahan sahabat, contoh analogi yang digunakan Nabi. Begitu Ustaz Agil ya. Semalam baru tiga Ustaz ya. Jadi kita bahas tiga lagi kita selesaikan. Dan malam hari ini ada malam terakhir, maka kami himbau kepada Bapak Ibu semua untuk mendengarkan dengan khidmat ya. Insya Allah nanti akan ada sesi diskusi di akhir materi ya. Baik, terima kasih Bapak Abdullah Khalik ya sudah membahas dan sudah apa namanya meresume ya pembahasan demi pembahasan ya, membahas RPP Propetik Ustadz, membuka nuansa materi Ustadz pembahasan tubuh dan menyampaikan materi. Masya Allah. Barakallahu fikum Mas Abdul Khalik ya. Dan langsung saja Ustadz sudah ready Ustadz? Saya Gilsen Abdullah. Cek sound dulu Ustadz. Siap, siap, insya Allah siap. Di sana bagaimana Ustadz? Kondisi cuaca mendung, panas, cerah Ustadz, gerah? Alhamdulillah, tadi siang hujan deras, tapi setelah itu kembali panas. Ya, termasuk semangat kita pun panas juga. Iya, menyala abangku ya orang Medan. Menyala, menyala abangku ya. Alhamdulillah. Ya Bapak Ibu, yuk kita sama-sama mendengarkan nanti paparan materi yang disampaikan oleh Ustaz Agil Hussein Abdullah. Selamat belajar Bapak Ibu ya. Kita akan sambut langsung. Kami persilakan kepada guru kita Ustadz Agil Hussein Abdullah. Ya, kepada Ustadz kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Ya, ya. Syukran wa jazakallah khairan kepada Ustadz Satria Dwinata atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin Ustadz ya, saya share screen. Sudah nampak di layar. Ustadz, nampak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah kita kembali ya atas izin Allah Subhanahu wa taala berkumpul di majelis ilmu yang insyaallah mubarak ini ya di dalam tema Certified in Prophetic Micro Teaching ya, atau Micro Teaching Prophetic, yaitu yang sesuai dengan contoh tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu tujuan kita adalah mengikuti guru terbaik dalam sejarah. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib, kita telah melalui 3 topik tadi malam, ya, yaitu terkait dengan pedagogi Islam profetik, kemudian penyusunan rencana pengajaran profetik, ya, RPP, dan juga ini nanti mungkin masih bisa ditanyakan kembali jika belum jelas, karena memang RPP itu adalah sesuatu yang cukup rumit, ya, dan memang butuh lebih dari 2 pertemuan memang untuk kalau kita ingin mengupas lebih dalam. Dan yang ketiga tadi malam kita membahas tentang teknik pembukaan penguasaan kelas dan juga bahasa tubuh. Insya Allah kita akan melanjutkan kembali ya
kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menjadi topik keempat kita yaitu penggunaan media dan storytelling. Kita lanjutkan. Sebenarnya media ada banyak ya untuk media pembelajaran, tapi jika kita merangkumnya menjadi beberapa bagian umum, kita dapat membaginya menjadi 6 jenis media pembelajaran. Yang pertama, manusia itu sendiri atau pendidik. Ya, kita sendiri sebenarnya bisa disebut media pembelajaran. Sama halnya dalam penelitian misalnya, instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Sama halnya, instrumen pendidikan adalah pendidik itu sendiri. Ya, jadi dapatkah kita memberikan pengajaran tanpa menggunakan barang bantu yang lain? Ya, bisa saja. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali memberikan pengajaran itu di waktu-waktu yang insidensial. Ya, ketika terjadi suatu peristiwa, Rasulullah langsung memberikan pengajaran di tempat, bahkan tanpa persiapan sedikit pun, langsung bisa memberikan pengajaran untuk para sahabat. Itu yang pertama. Kita sendiri sudah menjadi media pembelajaran. Ya, jadi kita kalau menyebutkan media pembelajaran jangan cuma ingatnya ya audio, visual dan sebagainya. Kita sendiri pun media. Yang kedua adalah audio tentunya. Audio adalah suara. Nah, ini bisa dilakukan dengan memutar rekaman-rekaman misalnya ya. Rekaman-rekaman suara, dan ini cocok dan lebih pas kalau digunakan untuk anak-anak yang lebih mudah belajar dengan metode auditori. Ya, ada anak yang namanya anak auditori yang lebih mudah belajar dengan cara mendengar. Contoh ya, ada beberapa anak yang mudah menghafalkan Quran kalau mendengarkan murattal. Ya, itu contoh. Ada yang lebih mudah menghafal Quran dengan cara mendengarkan rekaman. Ya, rekaman-rekaman murattal para masyayikh kita misalnya, dan secara sadar ataupun tidak mengikuti gaya bacaan syekh tersebut. Nah, berarti ini betul-betul memanfaatkan audio untuk menunjang proses pembelajarannya. Kemudian yang ketiga, dalam bentuk teks atau media cetak. Nah, ya ini suka membaca. Ya. Biasanya berupa buku paket, ya, artikel-artikel dan sebagainya. Jadi dia lebih cepat belajar dengan media teks. Dan ini juga banyak didapati. Pokoknya harus dengan bantuan bacaan. Ya. Pokoknya sini bukunya mana? Saya mau baca bukunya. Ya. Mana artikelnya? Itu lebih memudahkan seseorang untuk belajar juga ternyata. Kemudian yang keempat, benda atau objek, alat peraga yang memang betul-betul nyata yang bisa dipegang. Ya, ini banyak. Misalnya kalau kita mau belajar geografi, kita pakai globe, ya kan? Kemudian kalau kita mau belajar ilmu pengetahuan alam misalnya, kita mau mengenal organ-organ tubuh, kan ada alat peraganya yang biasa juga digunakan di dunia kedokteran ya. Alat peraga organ tubuh manusia, sistem pencernaan, ada juga sistem pernapasan di situ, dan sistem transportasi darah. Semua itu bisa menggunakan alat peraga. Nah, ada juga memang yang seperti ini, anak-anak yang mudah belajar dengan memegang. Ya, sensorinya bekerja, dia pegang barang ya, seperti saya memang memegang mouse ini, pokoknya harus ada yang dia raba. Dan itu lebih memudahkan dia untuk belajar. Kemudian selanjutnya dengan gambar atau visual. Sebenarnya teks dengan gambar ini sama-sama menggunakan mata, penglihatan. Tapi ada sedikit perbedaan tentunya. Khusus gambar ya, anak-anak ini memang lebih mudah memahami pelajaran kalau ada gambar-gambar. Tidak harus dengan banyak gambar. Seperti yang misalnya saya terapkan sekarang. Ya, warna-warni ini, ya segi enam ini, mungkin lebih enak dilihat ketimbang kalau saya cuma membuat list 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4 ke bawah.
Tapi kalau saya buat misalnya seperti ini, segi 6 berwarna-warni seperti ini, mungkin akan lebih mudah nempel di otak. Kenapa? Ya karena segar, segar dilihat. Atau hanya sebatas gambar simpel di pojok kanan ini, ya, seorang Arab yang sedang menunjuk ke papan tulis. Ya, ini mungkin lebih memudahkan kita untuk memahami apa yang sebenarnya topik kita pada hari ini. Oh, ternyata tentang pengajaran. Nah, seperti itu. Jadi, semakin banyak gambar ilustrasi, semakin mudah pula anak-anak memahami apa yang dipelajari. Dan juga yang terakhir, internet. Sekarang internet ini menjadi apa ya, powerful tool, alat yang sangat powerful untuk belajar. Anak-anak sekarang mungkin lebih pintar main internet daripada kita-kita ini yang sudah pemuda, pernah muda. Ya, kita semua adalah pemuda ya, pernah muda. Makanya anak-anak sekarang lebih lincah main internet daripada kita semua. Bahkan mungkin mereka sudah tahu memaksimalkan AI atau artificial intelligence. Dan ini bisa menjadi apa namanya, dampak positif atau dampak negatif juga. Tergantung kita sebagai pendidik bagaimana mengarahkan anak-anak supaya bijak dalam menggunakan internet sebagai media pembelajaran. Di sini di teks sebelah kiri disebutkan Nabi juga menggunakan berbagai alat bantu yang alami. Karena tentu tidak ada komputer di zaman Nabi ya, yaitu jari, pasir, tongkat ya, yang merupakan prinsip multisensori atau menggunakan lebih dari satu alat sensor ya. Media pembelajaran yang profetik memiliki visual yang sederhana dan kontekstual. Kontekstual berarti sesuai dengan konteks yang sedang dipelajari. Bukan sekadar estetik. Nah, bukan sekadar estetik. Sesuatu itu memang perlu memiliki estetika, keindahan kan. Tapi tidak sekadar indah saja tapi tidak memiliki konteks. Nah, jadi di sini sederhana, kontekstual, dan estetik. Inilah tiga prinsip media pembelajaran yang profetik. Sekali lagi, media pembelajaran profetik memiliki prinsip visual yang A. Sederhana, ya, tidak berlebih-lebihan, yang penting dapat. Kemudian B. Kontekstual atau memiliki nilai pembelajaran yang memang sesuai dengan konteksnya. Dan C. Estetik, ya, semakin indah, semakin enak dipandang mata, maka semakin mudah pula diterima oleh peserta didik, ya, atau bahkan juga para calon-calon guru yang kita sedang latih micro teaching tersebut. Adapun media digital, maka ia dimanfaatkan untuk memperkuat pesan dan bukan untuk menggantikannya. Nah, jadi sekarang apalagi medianya kebanyakan media digital. Banyak orang yang bilang beralihlah ke media digital. Sebenarnya bukan beralih, tapi perkuatlah media yang sudah ada dengan media digital. Ya, seringkali apa namanya, para pendidik ya, menurut anak pribadi salah kaprah dalam menggunakan istilah. Ya, kita ini sudah modern, kita harus beralih ke media digital. Bukan beralih, bukan berpindah. Kalau beralih berarti kita sudah meninggalkan buku cetak, kita sudah meninggalkan papan tulis, meninggalkan semua yang dulu kita gunakan. Tidak, kita tidak meninggalkan itu semua, melainkan media digital digunakan sebagai enhancement atau penguat dari media yang sudah ada. Ya, seperti itu. Oke, tunggu sebentar, ada teknis sedikit. Oke, kita lanjutkan. Ada sedikit kendala teknis tadi. Next. Nah, ini
ini salah satu contoh pemanfaatan media pembelajaran yang profetik. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ya berkata, khattan Nabi Shallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menggambar sebuah garis yang berbentuk persegi. Wa khatta khattan fil wasati kharijan minhu. Kemudian ditambahkan garis lurus di tengah kotak itu hingga keluar. Wa khatta khututan sigaran ila hadzal ladzi fil wasati min janibihi alladzi fil wasat. Artinya, kemudian dipadukan beberapa garis kecil di sisi garis yang di tengah. Kemudian, ya, faqala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hadzal insan. Ini yang di garis tengah adalah manusia. Wa hadza ajaluhu muhitan bihi. Dan ini adalah ajal atau maut yang mengelilinginya atau gambar kotak. Dan kemudian atau qad ahata bihi wa hadzal ladzi huwa kharijun amaluhu. Artinya, dan garis yang berada di luar ini adalah harapan-harapannya. Harapannya. Wa hadzihil khatat as-sigar al-a'rad. Kemudian garis yang kecil-kecil ini adalah cobaan yang dihadapinya. Kemudian fa'in akhta'ahu hadza nahasyahu hadza. Nah, kemudian ketika lepas dari cobaan satu, maka datang lagi cobaan yang lainnya. Kemudian wa in akhta'ahu hadza nahasyahu hadza. Lepas dari cobaan ini menimpa lagi cobaan ini. Hadis riwayat Bukhari nomor 6417. Di sini saya akan coba memperlihatkan bagaimana sebenarnya bentuk fisik ya dari gambar yang telah digambar oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Coba saya share dulu gambarnya. Oke, gambarnya sudah kelihatan. Ya, ini yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam gambarkan. Ya, lihat garis di tengah itu adalah manusia. Manusia senantiasa diliputi oleh persegi itu, kotak itu yaitu ajal. Maksudnya ajal itu akan selalu mengawasi kita, ya, selalu meliputi kita dalam setiap waktu kita di dunia. Kemudian kita lihat garis itu menuju ke kiri, ya, ke kiri. Ada Ustaz, garis Ustaz, izin cabang-cabang Ustaz. Iya, ya, gambarnya ada eh, belum muncul Ustaz. belum muncul. Ya, masih loading dia. Serta yang lain bagaimana? Apa sudah kelihatan? Belum sama sekali, Ustaz. Oh, belum ya. Belum. Coba saya ulang. Sudah Ustaz. Sudah muncul? Sudah Ustaz. Ya. Warna putih ya latarnya. Oke. Ustadz dan Ustazah sekalian, apakah sudah kelihatan yang lain? Alhamdulillah sudah. Nah, oke, alhamdulillah. Inilah yang Rasulullah gambar di atas pasir pakai tongkat. Ya, menggambar ya. Jadi lihat di sini, manusia itu adalah garis lurus yang ada di dalam kotak yang bernama ajal. Kemudian manusia itu senantiasa mengejar harapan yang ada di sebelah kiri itu yang di luar kotak. Kenapa? Karena harapan itu biasanya ya selalu kita berusaha mencapainya, tapi akan ada rintangan. Lihat di kanan kiri garis-garis yang cabang-cabang itu cobaan-cobaan. Lepas dari satu cobaan, misalnya kita ke kiri, telusuri garis itu, kita dapat garis cabang yang pertama, cobaan pertama.
terus lagi dapat lagi cobaan yang kedua, terus lagi cobaan yang ketiga, cobaan yang keempat, seterusnya sampai menuju apa yang diharapkan oleh manusia, ya, apa yang dicita-citakan olehnya. Ya, karena memang kita kalau mengejar suatu harapan pasti akan ada rintangan-rintangannya dalam dunia ini. Tapi lihat kotak itu, kita selalu dibayang-bayangi oleh ajal, kematian. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, sesungguhnya setiap manusia itu akan merasakan mati. Ya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Jadi di sini ini adalah contoh pemanfaatan media oleh Rasulullah menggunakan beberapa metode sekaligus, yaitu diantaranya adalah metode visual. Ya, sampai di sini insya Allah mafhum sudah bisa dipahami. Semoga sudah bisa dipahami. Kita kembali ke materi. Oke, sudah kelihatan PPT-nya. Ya, Ustaz, sudah. Sudah. Oke, jadi ini contoh pemanfaatan media pembelajaran yang profetik. Kita lanjutkan. Sekarang kita membahas storytelling atau bercerita atau berkisah. Sepertinya saya tidak perlu menjelaskan apa itu berkisah. Ya, berkisah adalah bercerita. Ya. Dan di sini memang sangat penting untuk kita memberi pengajaran dengan cara storytelling atau berkisah. Di antaranya ada surah Hud ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bih fuadak, ya. Wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Artinya, dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Nah, di sini ya Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kepada para rasulnya kisah-kisah yang akan meneguhkan hatinya. Dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Coba lihat di sini. Ada pengajaran juga ternyata ya. Menyampaikan kepada kita kebenaran serta pengajaran serta peringatan bagi orang-orang yang beriman. Lagi kita orang-orang beriman ini sangat butuh dengan kisah-kisah yang menggugah. Ya. Kemudian ada juga ya surah Yusuf ayat 3. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaik hadzal qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Artinya, kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum ini, sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Surah Yusuf ayat 3. Jadi ternyata memang dalam Al-Quran banyak kisah-kisah keteladanan yang bisa kita ambil hikmahnya. Dan yang lebih utama memang kita mengambil kisah-kisah yang dalam Al-Quran. Tapi kalau kita mau berkisah yang lain bisa juga. Ya. Bisa juga kita membuat kisah-kisah yang memang kita harapkan dengannya itu anak-anak bisa mudah memahami suatu pelajaran yang ingin kita berikan kepada mereka. Apalagi ya kalau kita membuka pembelajaran itu dengan kisah langsung. Ya, pada suatu hari ada seseorang yang pergi bla 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 bla. Kita belum mulai pelajaran, kita langsung buka dengan kisah. Dan ini juga salah satu metode pengajaran yang sangat efektif. Kenapa? Karena anak-anak, bukan hanya anak-anak, bahkan orang dewasa kebanyakan lebih mudah memahami sesuatu kalau metodenya metode kisah. Karena kenapa? Ada alur yang jelas. Pertama ini yang terjadi, kemudian ini yang terjadi, kemudian ini yang terjadi. Karena ada urutan-urutan peristiwa dalam kisah, maka itu akan membuat audiens ya, baik itu anak-anak maupun orang dewasa lebih mudah untuk fokus. Dan nanti di akhir kisah kita sampaikan apa hikmahnya. Biasanya
cara ini lebih efektif dan lebih mudah dihafal. Karena kenapa? Manusia itu lebih mudah menghafalkan deretan peristiwa, kisah, ketimbang hanya sekadar poin-poin pengajaran saja. Di antara contohnya, ketika dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ya, ala inna, ya, man qablakum min ahlil kitab iftaraku ala snatain wa sab'ina millatan. Ketahuilah, ketika sedang bersama kami, Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah, ya, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahli kitab berpecah belah menjadi 72 golongan. Wa in hadhil millata sataftariku ala salasin wa sab'in. Kemudian, ya, kemudian umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Nah, 73 golongan, ya. Cintani sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. 72, ya, golongan masuk ke dalam neraka dan satu golongan masuk dalam surga, yaitu al jamaah. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Jadi di sini Rasulullah menceritakan keadaan umat terdahulu. Ya, ketahuilah, ya, ala inna man qablakum min ahlil kitab iftaraku ala isnataini wa sab'ina millatan. Di sini disebutkan, ya, orang-orang terdahulu di kalangan ahli kitab, mereka dulu berpecah belah loh menjadi 72. Nah, nanti di masa depan akan terpecah lagi jadi 73. Nah, yang 72-nya masuk neraka. Cuman satu yang masuk surga, yaitu al-jamaah atau ahlus sunnah wal jamaah. Ini satu contoh. Sebenarnya masih ada lagi banyak cerita yang kalau kita paparkan semua, ya, bisa lebih dari 2 bahkan 3 pertemuan. Nah, di sini Rasulullah menggambarkan bagaimana keadaan para ahli kitab terdahulu. Oh, ternyata mereka dulu memang suka berpecah belah. Dan memang ternyata hanya ada satu jalan kita untuk masuk surga. Nah, ini hikmahnya. Ya, jadi di sini Rasulullah menyimpulkan kisahnya dengan satu kesimpulan. Hanya satu yang masuk surga, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Ya, meskipun hadis ini juga banyak ditafsirkan berbeda-beda. Ada yang saling mengklaim, ya, kamilah al-jamaah itu dan sebagainya. Tapi yang diinginkan di sini adalah Rasulullah SAW menceritakan kisah umat terdahulu agar kita di masa depan nantinya, ya, masuk dalam golongan yang satu ini yang masuk surga, yaitu al-jamaah. Inilah salah satu contoh metode dengan berkisah, ya. Ini juga sebenarnya membahas sejarah, ya. Apalagi kalau pelajarannya sejarah, cocok sekali memang storytelling karena kita membahas apa yang telah terjadi di masa lalu. Bagaimana kalau kisahnya fiktif, Ustadz? Ya, boleh-boleh saja kita menggunakan kisah yang fiktif. Yang penting, ya, tidak melanggar batasan-batasan syar'i, ya. Ceritanya memang menggugah keimanan, dan yang penting sejak awal kita sudah sampaikan ini cerita fiktif, tidak nyata. Jangan sampai orang berpikir ini kisah nyata padahal bukan, ya. Jadi boleh-boleh saja. Kita lanjut topik selanjutnya. Bagaimana metode Nabi dalam mengoreksi sahabat? Ya. Yang pertama, teguran tanpa menyebut nama pelakunya. Di antaranya ketika Rasulullah SAW bersabda, "Ma balu aqwamin yaf'aluna kadza wa kadza." Mengapa ada kaum yang melakukan perbuatan ini dan itu? Nah, jadi Rasulullah tidak menyebut kaum yang mana ini, ya. Siapa yang dimaksud? Sama halnya kalau kita mendidik. Kenapa sekarang banyak orang yang malas belajar? Kenapa sekarang banyak orang yang tidak mau baca buku? Kenapa banyak orang sekarang yang bermain game online misalnya? Ya kan kita tidak sebut siapa namanya. Ini salah satu metode Rasulullah ketika ingin menegur. Nah, contoh lainnya, ya. Kenapa juga sekarang banyak anak-anak yang gondrong-gondrong rambutnya? Nah, ini sindiran, ya. Yang gondrong-gondrong itu kurang rapi harusnya. Ya, harusnya kita merapikan rambut, ya, untuk anak-anak misalnya. Jadi begitu. Rasulullah
mencontohkan menegur tanpa menyebut nama. Ya, di sini supaya apa? Semuanya bisa menerima pengajaran tanpa ada lirik kanan, lirik kiri. Ya, takutnya nanti ada orang yang menjadi pusat perhatian. Ya, karena salah satu perbuatan yang tidak terpuji di antaranya ialah kita menjadikan salah seorang peserta didik itu bulan-bulanan dengan mengoreksinya di depan umum. Imam Syafi'i rahimahullah sendiri berpesan, ya, nasihatilah aku dikala sendiri, karena nasihat di depan orang banyak itu adalah bentuk penghinaan untukku. Yang bilang ini siapa? Imam Syafi'i, ya, imam besar. Imam Syafi'i saja, ya, yang sekelas Imam Syafi'i saja tidak suka kalau dikoreksi di depan umum. Tolong sampaikan empat mata seperti itu. Kalau yang seperti ini dia lebih kepada apa namanya, menyasar kepada semua orang yang merasa, kemudian ia memperbaiki dirinya. Kita lanjut. Jadi ini yang pertama, menegur tanpa menyebut nama pelakunya siapa. Selanjutnya, menunda koreksi untuk waktu yang tepat. Jadi pernah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala jaa a'rabiyun fabala fi ta'ifatil masjid. Ya. Datang seorang badui, kemudian ia kencing di sudut masjid. Fazajarahun nas, ya. Maka orang-orang berkata keras menghardiknya, ya. Sudah. Ya, seperti itu. Fanahahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka. Falamma qada baulahu amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bizanubin min ma. Ya, ketika ia telah selesai buang air kecil, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk diambilkan setimba air lalu disiramkan, ya. Disiramkan kepada bekas kencingnya tersebut, ya. Fahriqa alaihi, ya. Hadis muttafaqun alaih. Jadi ketika itu Rasulullah melarang para sahabat, jangankan menasihatinya, menghardiknya jangan, ya. Jangan dulu, biarkan dia tuntaskan kencingnya. Nah, nanti setelah selesai kencingnya, dibersihkan bekas kencingnya, barulah Rasulullah pada waktu itu memanggil orang Badui itu, kemudian menasihatinya, ya. Masjid ini adalah tempat ibadah, bukan tempat buang hajat, dan seterusnya. Dan orang Badui ini alhamdulillah menerima, ya, menerima pengajaran dari Nabi. Tidak selalu pengajaran itu langsung diberikan ketika perbuatan itu sedang terjadi dan waktunya memang sangat tidak tepat. Dan di sini Nabi menunda, ya. Jangan dulu dikoreksi pada waktu itu. Karena kenapa? Dikhawatirkan kalau pada waktu itu dikoreksi, ada beberapa kemungkinan buruk. Yang pertama, orang Baduinya malu sama para sahabat nantinya. Yang kedua, orang Badui itu nanti lari dan belum tuntas buang air kecilnya, ya, tercecerlah kemana-mana kencingnya dan seterusnya. Atau kemungkinan ketiga, orang Badui ini nanti marah-marah, balik marah dia. Maka dari itu, di sini kita perlu mencari waktu yang tepat untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan anak didik kita. Ya, menegur, sekadar menegur, oke, ya. Misalnya kalau ada perbuatan yang memang harus dihentikan pada waktu itu juga, silakan. Tapi ada beberapa perbuatan yang memang tidak harus langsung pada waktu itu juga kita berikan teguran untuknya. Nah, lanjut. Bagaimana selanjutnya, yaitu memberi koreksi dengan mengulang-ulang poin penting. Nah, di sini salah satu kisahnya dari Abdullah bin Amru, ia berkata, takhallafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin safarnahu. Ya, Rasulullah tertinggal dari kami dalam salah satu safar perjalanan. Adrakana wa qad arhaqatan, ya, wa qad arhaqatna as-shalah. Lalu beliau mendapati kami sementara waktu sholatnya sudah hampir habis, ya. Wa qad arhaqatna as-shalah. Ya, ketika waktu sholat sudah hampir habis, ya. Sholatul asr. Ketika itu sholat asar. Wa nahnu natawaddau. Kita sedang berwudu juga. Faja'alna namsahu ala arjulina fanada bi'a'la sautih. Lalu kami berwudu dengan hanya mengusap kaki kami. Mengusap kaki, ya, kita cuma usap bagian atas telapak saja. Kemudian Nabi berseru dengan suara yang keras, ya. Wailun lil aqabi minan nar.
diulangi sampai 2 atau 3 kali, marrotain atau salasa, ya, diulang-ulang ini. Wailun lil aqabi minan nar, wailun lil aqabi minan nar, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah bagi tumit-tumit akan masuk neraka. Ya, yang dimaksud di sini, celakalah bagi tumit-tumit yang tidak kena air wudhu, maka itu akan masuk neraka. Jadi di sini koreksinya, Rasulullah selain mengulanginya, dia juga menggunakan nada tinggi, nada yang cukup tinggi, supaya apa? Mudah dipahami. Jadi jangan ragu-ragu untuk mengulang-ulang pengajaran atau peringatan yang kita sampaikan kepada peserta didik. Seperti yang Rasulullah lakukan. Padahal sebenarnya bisa saja Rasulullah menyampaikan 1 kali, tapi di sini sampai 2 atau 3 kali. Ya. Jadi di sini mengulang-ulang poin penting ini akan menjadikan pengajaran itu lebih cepat masuk. Karena kenapa? Itu yang dia ingat karena diulang-ulang terus. Ya. Lanjut. Ada juga mengajak berpikir dengan logika dan hati. Jadi kalau kita ingin mengoreksi salah seorang peserta didik, kita juga bisa menggunakan pendekatan persuasif. Persuasif ya, yang menyentuh hati. Salah satu contohnya dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu mengisahkan, ya, ja'a syabun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seorang pemuda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah, izan li bizina. Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Sahabat yang mendengarkan itu langsung, apa-apaan kau ini? Ya, apa-apaan pertanyaan ini? Ada sahabat tiba-tiba datang, pemuda datang ke Nabi, berani-beraninya dia bilang, ya Rasulullah, izan li bizina, izinkan aku berzina. Tapi Nabi di situ sebenarnya hanya terdiam dan mendengarkan dengan seksama permintaannya ini pemuda. Singkat waktu, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Selanjutnya Rasulullah berkata kepada pemuda ini, ya, tuhibbuhu li ummika? Apakah engkau suka bila perbuatan zina menimpa ibumu? Nah, sekali lagi, atuhibbuhu li ummika? Apakah engkau suka bila perbuatan zina ini menimpa ibumu? Qala, pemuda itu menjawab, la wallahi, tidak, sungguh demi Allah. Ya. Ja'alanillahu fidak, ya. Tidak, sungguh demi Allah. Kemudian Rasulullah menjawab, ya, qala walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim. Demikian pula orang lain tidak suka bila itu menimpa ibu-ibu mereka. Hadis riwayat Ahmad nomor 256. Nah, di sini Rasulullah tidak langsung melarang, tidak langsung menghardik perkataan dari pemuda ini, melainkan ia langsung memberi pendekatan logis. Coba seandainya ibumu yang dizinai, bagaimana menurutmu? Oh, saya tidak mau, wallahi, ya, seperti itulah kurang lebih. Ya, jadi di sini langsung dibaliki, ya, perkataan itu dengan atuhibbuhu li ummika? Apakah engkau suka bila perbuatan zina itu yang menimpa ibumu? Kan dia tadi minta izin zina. Kemudian Rasulullah memberikan gambaran. Bayangkan bagaimana kalau ibumu yang terkena zina? Bagaimana kalau saudarimu? Bagaimana kalau keluargamu yang perempuan? Tentu tidak, kita tidak akan suka. Maka sejak itulah pemuda ini tidak mau lagi mendekati zina. Dan di sini Rasulullah tidak perlu mengatakan jangan mendekati zina. Langsung saja dengan pendekatan logika dan hati. Ya, meskipun pendekatan dengan larangan itu juga harus ada. Hanya saja di sini Rasulullah menggunakan pendekatan model yang lain. Dan ini menyesuaikan juga dengan pola pikir pemuda tersebut. Inilah kebijakannya Nabi dalam memberikan pengajaran. Kadang-kadang ia melihat dulu kondisi siapa yang dia ajak bicara. Kalau yang dia ajak bicara ini kalau dilarang saja sudah bisa, oke, dilarang saja. Tapi pemuda ini sudah tahu hukum zina, tapi masih tetap minta izin juga, berarti larangan tidak mempan kan? Pemuda ini sudah tahu zina itu haram, tapi tetap saja minta izin, berarti pemuda ini tidak mempan dilarang.
Maka dari itu Rasulullah menggunakan pendekatan lain, yaitu logika dan hati. Bayangkanlah bagaimana seandainya begini, bagaimana perasaanmu? Iya ya, saya pasti tidak akan suka kalau itu terjadi pada saya, misalnya. Nah, jadi inilah beberapa metode Nabi dalam mengoreksi para sahabat. Kita masuk ke topik yang paling terakhir dalam pelatihan ini. Ya, semoga masih semangat ya, ustaz dan ustazah sekalian. Silakan sediakan kopi. Kalau saya gelas tehnya sudah habis. Sudah habis sebelum mulai. Silakan ya, kalau ada yang mau sedikit relaksasi, ya minum-minum kopi, tidak masalah. Contoh analogi. Analogi itu adalah permisalan. Di antaranya, sebenarnya ada banyak permisalan, tapi saya akan cantumkan 4 contoh saja ya. Di antaranya ketika seorang wanita dari suku Juhainah ya, annamra'atun min Juhainah ja'at ila Nabi, datang kepada Nabi seorang wanita ini. Faqalat, dan dia pun berkata, ya, inna utai nazarat an tahujja falam tahujja hatta mat. Ya, inna ummi nazarat an tahujja falam tahujja hatta matat. Sesungguhnya ibuku pernah bernazar untuk berhaji, ya, tapi dia belum sempat berhaji hingga meninggal dunia. Ahujju anha, ya, ahujju anha, apakah saya harus berhaji untuk menggantikannya? Ya. Kemudian Nabi menjawab, boleh, ya, na'am, hujjai anha, tunaikanlah haji. Ya. Kemudian di sini Nabi SAW menggunakan analogi untuk memperkuat jawabannya. Aro'aiti laukana ala ummika dainun akunti qadiyatan, ya. Bagaimana pendapatmu seandainya ibumu memiliki hutang, apakah kamu akan melunasinya? Ya. Abdullah alladhi lahu. Kemudian wanita itu menjawab, ya. Maka Rasulullah pun melanjutkan, maka lunasilah hutang dia kepada Allah yang menjadi haknya, karena hutang kepada Allah itu lebih patut untuk dibayar, ya. Fa innallaha ahaqqu bil wafa'i, karena sesungguhnya Allah lah yang lebih berhak untuk dibayarkan. Jadi di sini analoginya, nazar untuk berhaji itu seperti hutang. Kalau sudah terlanjur dinazarkan, maka harus dilaksanakan. Meskipun dia sudah meninggal dunia, maka yang melaksanakannya ialah anaknya. Kalau dia tahu tentang nazar tersebut, ya. Jadi di sini sebenarnya Rasulullah bisa saja cukup menjawab dengan jawaban, iya, tolong hajikan orang tuamu karena itu nazarnya. Tapi Rasulullah menambahkan, ya, bagaimana kalau seandainya ibumu memiliki hutang, apakah kamu akan melunasinya? Iya, maka lunasilah hutangnya, karena hutang kepada Allah itu lebih layak untuk dibayar. Berarti analoginya, nazar adalah hutang. Sebenarnya nazar itu sendiri, ya, meskipun hukumnya makruh, ya, kurang disukai, tapi kalau sudah terlanjur diucapkan harus dipenuhi ucapan tersebut. Inilah analogi contoh pertama, yaitu dengan analogi hutang. Yang kedua, analogi tubuh. Jadi di sini Rasulullah SAW bersabda, masalul mu'minina fi tawaddihim, ya, wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Ya, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, ya, fi tawaddihim, kemudian mencintai, wa tarahumihim, dan menyayangi, wa ta'atufihim, masalul jasadi, bagaikan satu tubuh. Idza syakka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bisahari wal humma, ya, bisahari wal humma. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya pun akan ikut terjaga dan juga merasakan panas atau turut merasakan sakitnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6011. Ustaz, afwan Ustaz.
Suara mik Ustadz kedengar ada seperti gangguan Ustadz. Mungkin kipas Ustadz ya atau apa Ustadz ya? Oh, ada kresek-kresek ya. Kresek-kresek Ustadz. Oh, coba saya Izin matikan. Ustadz ya. Iya. Tes, tes. Oke Sudah Ustadz, terdengar? sudah. Sudah Ustadz. Ya, oke. Ini baru-baru kresek-kresek atau sudah dari tadi ya? Sudah jernih Ustadz. Oke, lanjut ya. Jadi di Lanjut sini Ustadz. Rasulullah memberikan perumpamaan ya. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Perumpamaan orang-orang beriman dalam hal saling mengasihi, menyayangi dan mencintai bagaikan satu tubuh ya. Kemudian apa contoh satu tubuhnya ini? Di mana contoh satu tubuhnya? Maka diberikan lagi permisalan. Iza shtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal humma. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya pun akan ikut terjaga dan merasakan panas atau merasakan sakit. Ya, kalau misalnya ya kita jempol kaki kita kepentok, ya tersandung ya, batu, pasti semua badan kita akan bereaksi kesakitan kan. Tangan kita mungkin akan memegang-megang kaki ya. Kemudian wajah kita berubah ekspresinya menjadi kesakitan. Intinya semua tubuh kita bereaksi ketika salah satu saja anggota tubuh merasa sakit. Nah, inilah analogi orang-orang beriman. Kalau ada satu orang beriman yang merasakan sakit, maka orang beriman lainnya pun akan merasakan penderitaan itu. Ya, contohnya ya, ketika Palestina saat ini ya sedang terpuruk ya menghadapi kezaliman ya kaum Zionis itu, tentu kita merasakan penderitaan rakyat Palestina. Inilah perumpamaan orang-orang beriman itu seperti satu tubuh. Inilah contoh kedua dari analogi yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan supaya apa? Mempermudah pemahaman. Ya, perumpamaan ini bagaikan ini supaya memudahkan kita untuk memahami apa maksudnya. Selanjutnya, contoh selanjutnya yaitu analogi gembala atau pemelihara. Dalam hadis ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. War-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Setiap engkau adalah gembala. Jadi hadis ini biasa langsung diterjemahkan kullukum ra'in ini setiap engkau adalah pemimpin, ya kan? Tapi kalau diterjemahkan secara bahasa, ra'in itu artinya penggembala sapi, penggembala domba dan sebagainya. Ya, penggembala yang biasa menggembala hewan-hewan gembalaan, ya hewan-hewan ternak. Setiap engkau adalah pemelihara atau gembala dan setiap engkau akan dimintai pertanggungjawaban mengenai apa yang menjadi pemeliharaannya. Sama halnya pemimpin, al-imamu ra'in. Seorang pemimpin juga adalah pemelihara, ya. Dia akan dimintai pertanggungjawaban juga. Laki-laki juga pemelihara dalam keluarga. Dia juga dimintai pertanggungjawaban. Kemudian dan seorang perempuan juga adalah pemelihara dalam rumah suaminya. Ia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai apa yang menjadi pemeliharaannya. Jadi di sini semua contoh apa namanya pemimpin-pemimpin itu akan diminta tanggung jawab bagaikan gembala ya. Kalau ada satu dombanya yang lepas hilang, maka gembalanya harus tanggung jawab. Misalnya ya, penggembala ini menggembalai sekawanan domba milik majikannya. Bayangkan kalau misalnya ada satu domba dimakan hewan liar, serigala misalnya. Siapa yang bertanggung jawab atas matinya satu domba ini? Ya, yang menggembala itu. Makanya majikannya harus menghukum gembalanya tersebut. Karena kenapa? Dia sudah melanggar tanggung jawabnya. Harusnya dia menjaga hewan-hewannya agar aman ya. Inilah contoh analogi gembala atau pemelihara. Selanjutnya, ada juga analogi serangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Masali wa masalukum
kamathali rajulin au qada naran. Perumpamaanku dengan umatku itu bagaikan seorang yang menyalakan api, ya. Kemudian faja'al janadibu wal farashu yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhunna anha wa ana akhidun bihujazikum anin nar, ya, bihujazikum anin nar wa antum tafallatuna min yadi, ya, wa antum tafallatuna min yadi, artinya perumpamaanku dengan umatku ialah seorang yang menyalakan api. Akhirnya serangga-serangga bertebangan menjatuhkan dirinya ke dalam api tersebut. Padahal aku sudah berusaha menghalaunya supaya tidak masuk ke dalam api. Aku pun telah mencegah kamu semua agar tidak jatuh ke dalam api, tetapi kamu meloloskan diri dari tanganku. Jadi perhatikan Ustadz dan Ustazah, perumpamaan yang Rasulullah berikan ini adalah seorang yang menyalakan api. Misalnya kita menyalakan api. Ya, dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyalakan api dan umatnya adalah serangga yang datang ingin masuk ke dalam api. Kenapa dia mau masuk ke dalam api? Karena umumnya serangga itu suka dengan cahaya terang. Coba Ustadz dan Ustazah lihat kalau di rumah ada laron di lampunya, ya seperti itu kira-kira. Dia mengelilingi sumber cahaya. Tapi meskipun Rasulullah istilahnya berusaha apa namanya, menghalau, ya, menghalau serangga-serangga ini supaya tidak mendekat ke api, tetap saja kita mau dekat dengan api itu seperti serangga. Ya, sama halnya Rasulullah sudah berusaha mencegah kita dari perbuatan yang haram, perbuatan yang tercela, tapi kita masih saja melakukannya. Ya, bandel. Intinya orang-orang ini bandel. Sudah dikasih tahu sama Rasulullah, jangan melakukan ini, tetap saja kita lakukan. Sama halnya seperti seorang yang berusaha menghalau serangga agar tidak masuk ke dalam api yang dibuatnya, tetap saja serangga itu menghindar dari kepakan tangan kita dan tetap masuk ke dalam api terbakar. Jadi inilah contoh analogi serangga yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lamu bissawab. Ya, inilah akhir dari materi kita. Kita bisa melanjutkan sesi tanya jawab tentunya setelah ini. Syukran wa barakallahu fikum. Selanjutnya saya kembalikan ke Ustadz Satria Dwinata. Fa'alihi falitafadol mashkura. Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz atas pemaparan materinya. Insya Allah akan menjadi penguat kepada kita semua Bapak Ibu ya. Dengan tema malam hari ini betapa pentingnya mencontoh Rasul dari segala aspek ya. Terkait bagaimana cara menasihati, terkait bagaimana cara mengajarkan, kemudian terkait bagaimana cara memimpin. Menarik memang ya. Dalam program ini insya Allah akan menjadi kenang-kenangan ya bagi kita semua yang mengikuti. Karena memang program ini adalah program perdana dari LPK Kreasi Fakifidin Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Dan Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, sesi materi sudah selesai ya. Kita boleh ajukan diskusi dan kami persilakan dan kami buka forum ya kepada Bapak Ibu atau ustaz-ustazah yang ingin bertanya. Langsung saja waktu dan tempat saya persilakan. Silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pertanyaan satu dan sederhana saja. Bagaimana mengintegrasikan pendekatan micro teaching prophetic ini dalam kurikulum deep learning yang digagas oleh Menteri Pendidikan terakhir sekarang ini? Masih. Terima kasih Bapak Saminto ya. Pertanyaannya bagaimana mengkorelasikan ya, mengkorela, Astagfirullahaladzim. Mengintegrasikan. Mengkorelasikan, mengintegrasikan ya Ya. terkait dengan kurikulum di Menteri Pendidikan yang terakhir ini. Bagaimana Ustadz Agil? Kami persilakan. Ya, syukran wa jazakallahu khairan kepada
kepada Ustadz Saminto ya atas pertanyaannya tentang bagaimana kita mengintegrasikan ya metode micro teaching yang prophetic ini ke dalam kurikulum yang baru. Gitu ya Ustadz ya. Ya, Ya, sebagaimana yang kita ketahui, Kemendikbudristek kita sekarang yaitu Prof. Abdul Mukti. Ya, ya, beliau baru-baru ini belum lama ini ya, sudah beberapa bulan ini, tapi menjadi ketua apa namanya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Dikdasmen yang namanya sebelumnya adalah Kemendikbudristek ya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, di sini sayangnya belum ada uh, rumusan ya, rumusan yang pasti dari Menteri Dikdasmen yang baru ini, namun masih sebatas wacana ya. Belum ada, sebenarnya belum ada yang menggantikan kurikulum yang sekarang, belum ada. Hanya saja ya yang kemarin sempat digaungkan itu adalah deep learning. Deep learning ini adalah pembelajaran yang mendalam ya, seperti itu. Nah, di sini pembelajaran deep learning ini hanyalah model pendekatan pendekatan pembelajaran yang mendalam tentunya. Nah, di sini ada revolusi ya, dari cara belajar kita nantinya, Ustadz ya. Di antaranya pembelajaran itu harus menyenangkan dan menggugah. Nah, di sini sebenarnya 14 abad yang lalu Rasulullah SAW pun sudah menerapkan yang namanya deep learning. Hanya saja istilahnya, ya bukan deep learning namanya dulu kan. Tapi pembelajaran yang diberikan oleh Rasulullah itu sangat menggugah, ya dan mendalam begitu, menyentuh hati anak didik. Kalau bahasanya bagaimana mengintegrasikannya, kita belum bisa betul-betul memastikan karena belum ada rumusan kurikulum yang sudah paten, belum ada. Tapi kita tunggu saja. Namun begitu, kita dapat mengintegrasikannya dalam praktiknya, di antaranya ya. Seperti yang tadi saya berikan contoh, analogi dengan pendekatan logika dan hati, itu sangat sejalan dengan metode deep learning, Ustadz. Sangat sejalan. Kenapa? Karena kita tidak hanya ingin anak didik itu eh, mengerti apa yang kita sampaikan, tapi kita ingin anak didik itu menjiwai apa yang kita sampaikan. Ya, misalnya eh, ilmu yang kita sampaikan itu misalnya jangan buang sampah sembarangan. Kalau hanya kita sekadar menyampaikan jangan buang sampah sembarangan, mungkin anak-anak itu hanya akan, oh iya, kita tidak boleh buang sampah, tapi tidak ada kesan atau kurang kesannya. Tapi coba kalau kita menyampaikannya dengan pendekatan logika. Bayangkan bagaimana kalau ada orang yang buang sampah di depan rumah Anda. Pasti Anda akan merasa jengkel. Ya, bayangkan kalau sampah itu satu, satu demi satu terkumpul sehingga menciptakan kumpulan sampah yang nantinya akan menghasilkan bau yang tidak enak. Dan juga hewan-hewan seperti lalat yang banyak bertebaran. Pasti itu tidak akan enak dilihat ya, tidak elok dilihat dan itu akan mengganggu aktivitas kita dengan baunya. Nah, di sini anak-anak akan berpikir, iya ya, kalau sampah itu menumpuk nanti akan terasa. Kalau kita cuma buang sampah satu kali, nanti akan keterusan berkali-kali. Nah, ini pendekatan logika salah satu contohnya yang cocok dengan deep learning tadi, Ustadz. Ya, deep learning ini adalah pendekatan yang diusulkan oleh Prof. Abdul Mukti ya, Kemendikbudristek kita. Tapi kalau untuk rumusan kurikulum ya kita wait and see ya. Kita tunggu dan kita lihat perkembangannya. Ya, semoga tidak terlalu mengagetkan atau lebih baik lagi semoga kurikulum yang terbaru nanti ini menguntungkan bukan hanya peserta didik tapi juga para pendidik. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Ustadz Satria. Syukran. mohon izin mendalami Ustaz. Ya, boleh. Oke, baik, dari penjabaran beberapa kali yang saya coba ikuti di komunitas itu, eh, pembelajaran deep learning itu kan berorientasi pada masalah dan menggunakan proyek berbasis masalah. Artinya di sini pendekatannya lebih ke active learning. Nah, sementara metode storytelling ini kan saya lihat praktis, guru sebagai
sebagai sumber informasi utama ini hanya melibatkan ranah pikiran atau logika. Sehingga dalam pengertian deep learning yang berorientasi pada masalah dengan menggunakan proyek berbasis masalah ini tentu eh, kurang mendukung dengan kegiatan yang sifatnya terintegrasi tadi. Bagaimana ini, Ustaz? Oke, bisa saya langsung jawab ya, Ustaz Satria? Ya. Ya, karena memang temanya ini terkait dengan lebih banyak fokus kepada storytelling, tapi sebenarnya memang pada akhirnya praktik itulah yang paling penting. Apalagi tadi berbasis problem solving, ya, apa namanya, menyelesaikan masalah yang ada. Sebenarnya apa namanya, penyelesaian masalah itu senantiasa dimulai dengan storytelling dulu, ya, karena tentu saja sebelum kita masuk ke ranah psikomotorik, ya, sebelum kita masuk ke ranah psikomotorik, kita perlu menyentuh dulu afektif dan kognitifnya. Makanya kita mulai dengan narasi cerita. Narasi storytelling itu tadi, Ustaz. Jadi memang betul storytelling saja tidak cukup untuk menyesuaikan dengan deep learning, tapi itu sebagai pintu masuk kita untuk memahami permasalahan yang ada. Nah, nanti akan lebih bagus lagi kalau storytelling itu dibuatkan follow up-nya dengan apa? Study tour misalnya. Kita belajar outbound, kita keluar. Ini yang kemarin Bapak Guru ceritakan di kelas, masih ingat kan? Nah, ini sekarang kita di sekitar kita. Ini kan yang terjadi. Nah, coba lihat di situ. Orang buang sampah. Coba lihat itu. Apa solusi yang kita bisa hasilkan di situ. Nah, jadi intro. Ya, sekali lagi Ustaz, Hmm. storytelling itu tidak akan apa namanya? Menghasilkan banyak manfaat kalau hanya sekadarnya saja. Tapi kalau dijadikan pintu masuk untuk memperdalam metode deep learning itu, maka ini menjadi awal yang baik untuk membuka kognitif dan afektifnya supaya psikomotoriknya, yaitu keterampilan dan praktiknya itu bisa diterapkan oleh anak didik nanti. Ya, wallahu a'lam bishawab. Syukran. Bagaimana, Ustaz? Mohon izin, Mungkin ada tanggapan? ini langsung saja ya, nggak, mohon izin Ustaz Satrian. Ya, 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 Jadi ya. gini, saya kok mencoba malah memikirkan terkait dengan konsep Rasulullah itu ini untuk apa pembelajaran profetik ini lebih kepada bagaimana kooperatif learning salah satunya, Ustaz. Contoh pemindahan batu Hajar Aswad, di mana Rasulullah dalam hal memiliki otoritas untuk memindahkan sendirian karena memang beliau orang yang pertama hadir di situ. Tentu dengan kesepakatan itu Rasulullah punya otoritas tertinggi dalam arti bisa ambil alih sendiri. Tetapi kemudian Rasulullah menggelar jubah untuk mengangkat dengan melibatkan pemimpin-pemimpin kabilah ini kan lebih kepada cooperative learning sehingga dalam hal pemahaman tentang persatuan, tentang kerjasama ini lebih lebih mendalam menurut saya dan ini barangkali lebih apa ya lebih mengintegrasikan dari menggunakan proyek berbasis masalah dan berorientasi pada masalah. Ustaz. Makasih. Ya, saya setuju dengan yang Ustadz sampaikan. Itu di sini ya prosesnya adalah Rasulullah memberikan solusi yang terbaik ya sebenarnya. Ya. Bagaimana agar para pemimpin kafilah ini semuanya dapat bagian, Mhm. dapat andil, ya, dapat andil. Dan di sini sebenarnya menghilangkan atau mengurangi ya konflik yang terjadi. Nah, jadi di sini Rasulullah SAW juga apa namanya menerapkan pencegahan konflik, ya, Mhm. pencegahan konflik supaya apa? Di sini ada satu yang bisa menjadi sesuatu yang menguntungkan semua pihak. Kalau cooperative learning bisa dikiaskan ke dalam dunia pendidikan seperti itu, Ustaz. Tapi karena saya juga kebetulan orang sosial juga ya, S1 Mhm. saya esas ya, S1 saya esas, jadi saya agak paham juga masalah ini karena ada namanya teori konflik. Dalam ilmu sosial, teori konflik itu adalah bagaimana kita sebagai seorang dai, ya, karena jurusan saya S1 komunikasi dan penyiaran Islam, kami pelajari juga ini.
Dai dalam teori konflik harus bisa menutupi kesenjangan antar golongan. Semakin kecil gap gap antar golongan itu, ya golongan atas, golongan bawah, gap ini harus diperkecil oleh dai. Dan Rasulullah di sini berperan sebagai pengecil gap itu. Nah, di sini Rasulullah menyelesaikan masalah problem solving dengan itu tadi. Ya, semua kafilah terlibat dalam pengangkatan pemindahan Hajar Aswad itu. Namun seperti yang Ustadz Saminto tadi sampaikan, boleh ya. Ini juga bagus jika dikiaskan ke dalam ranah pendidikan, yaitu cooperative learning. Ya, semuanya harus terlibat dalam menyelesaikan suatu masalah. Ya, seperti itu Ustadz dari saya tanggapannya. Jadi Ya, yang syukur, Ustadz syukur. sampaikan sudah sangat tepat juga Ustadz ya. Walau Syukur, alam. syukur, syukur, syukur. Ya, sekarang. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Bagaimana Bapak, Bapak Sambino, Bapak Saminto ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? Barangkali yang lain dulu nanti saya kooptasi forum ini. Ya, ya kami buka kembali sesi diskusi kepada Bapak Ibu, Ustadz Ustazah yang ingin bertanya kami persilakan. Kita buka forum ya. Silakan Bapak Ibu. Masya Allah. Belum Ada ada lagi nih. yang mau ditanyakan? Gimana Pak? Belum ada ini. Baik, baik, Kalau baik. Kalau belum ada, bolehlah saya ini. Maaf, ini ada suara masuk ya. ya silakan Pak, langsung aja. Oke, baik. Terkait dengan konsep deep learning yang ditengarai oleh Menteri Pendidikan kita, ada tiga faktor. Salah satunya mindful learning, di mana mindfulness ini dalam pengertian pembina kesadaran diri tentunya ada proses prakondisi, atau kalau dulu ada istilah apa itu, pemahaman awal atau apa itu tujuan instruksional umumnya itu. Kalau dulu waktu kurikulum 75 masih ada TIK di tujuan instruksional umumnya, TIU itu salah satunya adalah membina kesadaran siswa supaya mereka mengenali kekuatan kelemahan mereka dalam hal mempelajari topik yang atau tema yang terkait dengan pembelajaran hari itu. Nah, pertanyaan ini terkait dengan kurikulum profetik yang coba kemarin saya juga ikuti itu, dalam pengertian itu adalah eh, bahwa kesadaran si pembelajar ini dimasukkan sebagai unsur utama, karena kalau sebagaimana apa dalam pembelajaran kita ada mengenal teori metakognitif, itu kan sebenarnya adalah eh, sebagai satu jembatan pengantara supaya anak masuk, sehingga ini nanti peran pada media nih. Contoh kita mau belajar tentang tomat, ya kita membawa tomat ke kelas saja dari mulai bibit tanaman sampai ininya. Atau anak diajarkan langsung aja menanam tomat sampai tunggu buah selesai. Dulu ada dulu ada selain prosesi praktek semacam itu, bahkan mencangkok. Saya sampai hari ini sangat sangat pintar mencangkok karena dulu betul-betul diajari waktu ngerok kambium harus bersih, kemudian akarnya ini pengairannya seperti apa, itu ini mendalam sekali bagi saya. Nah, dalam konsep pembelajaran profetik ini kan tentu ada hal-hal yang perlu ada semacam prakondisi untuk sampai ke arah tadi storytelling. Itu tidak, ini kan ada kasuistik di mana kalau dalam Quran ada asbabun nuzul. Nah, bagaimana memerankan asbabul nuzul, asbabul wurud ini dalam konteks ke materi pembelajaran, Ustaz? Makasih. Oke. Eh, untuk asbabun nuzul tadi ya, Ustadz ya. Ya, ya. Coba diulangi lagi, Ustadz. Yang bagian terakhirnya tadi, pertanyaan yang Oke, terakhir, yang bagian jadi akhirnya. pertanyaannya adalah prakondisi apa yang perlu diciptakan untuk apa supaya anak ini langsung tune in ke pembelajaran dan betul-betul dalam belajar dia bisa mendalam gitu. Masih. Oke.
Jadi dalam syukuran atas pertanyaannya, Ustaz. Ya, Jadi di sini prakondisi itu kan memang sesuatu yang menjadi pemantik. ya, Ya, pemantik apa yang kira-kira bisa kalau kata kunci itu langsung disampaikan, langsung ngeklik gitu. mhm, Karena kenapa? Di sini kan kita ingin mindful learning tadi ya, yang betul-betul memacu peserta didik untuk berpikir. Jawabannya diantaranya kita bisa membukanya dengan pertanyaan pemantik juga. mhm, Ya, seperti contoh yang saya sampaikan di pertemuan yang kemarin ya. Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Ini salah satu juga prakondisi juga mhm, sebenarnya, Ustaz. Karena kenapa? Karena kita ingin memancing dulu keingintahuan mereka. Kita ingin dulu mereka panaskan mesinnya dulu, ya otaknya maksudnya. Di sini kita mau pacu kognitifnya dulu, karena tadi kan Ustadz sampaikan ada pembelajaran metakognitif, ya ilmu yang terkait metakognitif atau kesadaran tentang apa yang dipelajari dan apa bentuk pengamalannya nanti di masyarakat. ya, Ya, dan ini adalah level higher order thinking skill atau HOTS harus tertinggi. ya. Ya, Mhm, HOTS. Dan ini juga kebetulan HOTS ini adalah metode pemikiran tingkat tinggi yang memang perlu sekali untuk diterapkan kepada anak didik Indonesia. Ya, apalagi tadi yang level kemarin kita sempat bahas level kognitif 1 sampai 6, kita rata-rata masih di level 3. mhm, Sedangkan orang di luar negeri itu sudah sampai level 6 apa kognitifnya, taksonominya. Dan juga itu tadi kita belum sampai ke ranah metakognitif itu. mhm, Karena kenapa? Anak didik itu cuma dipaksa menghafalkan kali-kali misalnya. ya, Tapi mereka tidak tahu memakainya dalam keseharian. mhm, Berarti metakognitifnya kurang. Kenapa? Dia hafal, dia tahu cara pakainya, mhm, tapi dia tidak tahu apa gunanya di mhm, masyarakat. ya, ya, Nah, ini yang kita betul-betul inginkan. Maka dari itu salah satu tekniknya, eh, ini kita pinggirkan dulu storytelling, Ustaz ya. Karena ya, ya, tadi ya, ya. ya kita pinggirkan dulu, kita lupakan dulu. Nah, kita Mhm, cari cara yang lain. Ya, cara yang lain itu tadi yang pertama adalah menggunakan pertanyaan pemantik. Yang kedua, setelah ada pertanyaan pemantik tadi, di sini kita pakai apa metode case studies. Bisa juga menggunakan case ya, study ya, studi kasus. Ya, betul-betul yang nyata terjadi. Jadi kita bukan lagi bercerita, tapi mengamati apa yang terjadi di sekitar kita. mhm, Sayangnya saya tidak masukkan case study dalam materi ini karena memang yang terkait profetik di sini diantaranya adalah yang storytelling ya, subtopiknya. Tapi tidak apa-apa kita bahas. Case studies akan memacu siswa atau peserta didik itu untuk memahami dulu apa yang terjadi ya dari kasus yang ada. Akan lebih bagus lagi kalau siswa yang diberikan kesempatan memilih kasusnya. Ayo silakan kelompok A misalnya mau pilih kasus apa? Silakan cari kasus yang terjadi terkait dengan ini, kemudian teliti kasus itu. Karena kenapa? Kalau mereka sendiri yang memilih kasusnya, berarti mereka sendiri yang ingin menelitinya. Nah, dengan kita sebagai pendidik memberikan kebebasan bagi mereka untuk memilih apa yang ingin ia teliti, itu akan membuat penelitian mereka itu lebih bermakna, meaningful. Tadi selain mindful, mindful itu kita pantik apa? Kita memantiknya dengan pertanyaan awal tadi. Ya, bagaimana kalau misalnya ini yang terjadi? Kemudian kita berikan mereka peluang untuk mencari kasus yang ingin mereka teliti. Meaningful. Kenapa meaningful? Karena mereka sendiri yang dapatkan kasusnya. Misalnya, eh, apa namanya? Pak, kelompok kami sudah mendapatkan kasus. Ternyata di dekat rumah kami ada kasus kenakalan remaja misalnya. Mungkin ini anak SMA ya, yang sudah agak bisa kita terapkan ini metakognitif itu. Ada kenakalan remaja, Pak. Ini kan sejalan dengan pembelajaran PAI kita, ya, dengan pelajaran IPS misalnya atau pelajaran PAI. Oke, kita sebagai guru mempersilahkan. Oke, silakan teliti. Ya, kenapa mereka mau pilih kasus itu? Karena mungkin itu yang paling relevan. Maka dari itu, karena mereka sudah terpantik pikirannya, maka sudah menyentuh apa namanya mindful learning ya, yang betul-betul menyadarkan, kemudian meaningful.
berarti ya. Kenapa berarti? Karena mereka sendiri yang memilih kasus itu untuk dipelajari dan dicarikan solusinya. Selain itu, joyful learning juga menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Ya mungkin kita berikan sedikit keleluasan bagi mereka untuk berkreasi. Silakan, Pak Guru tidak mau tentukan format laporannya seperti apa, kalian sendiri. Ya, ini juga salah satu yang diinginkan juga dari deep learning, yaitu bukan lagi teacher centric, melainkan student centric. Ya, pembelajaran yang berpusat kepada siswa, bukan lagi kepada guru. Walaupun pembelajaran yang berpusat kepada guru juga penting, tapi kepada siswa juga kita harus percaya kepada siswa kita. Mereka pasti bisa dilepas ke lapangan untuk mencari kasus yang ingin mereka teliti tadi. Ya, mungkin di sini salah satu solusi yang Ana pribadi bisa tawarkan supaya deep learning ini bisa tercapai dengan tetap mengutamakan, mengedepankan metode yang profetik itu tadi, Ustaz. Walau alam bisa. Ya. Ya, mungkin ada tanggapan, silakan. Iya, saya mencoba mengingat yang tadi kan Ustadz bilang ada kisah yang boleh digunakan nih. Ya, Ini kalau boleh dibilang ini kisah atau dongeng, saya juga belum belum sampai ke situ. Tapi saya pernah mendengar si Nasaruddin Hoja waktu menyuruh seorang pemuda untuk mengambil air dengan tempayan ke kali. Itu kan dia malah justru dipukul duluan sebelum mengambil kan dipukul duluan nah, supaya hati-hati. Nah eh, ini kan barangkali menjadi satu contoh untuk apa pengkondisian tadi, Sat. Ya, sehingga kalau dalam konteks joyful learning dalam menciptakan lingkungan belajar yang apa istilahnya yang kondusif dan terorganisir, saya kira ini sangat kondusif sekali. Makasih. ya, saya setuju juga dengan pandangan Ustadz ya. Jadi memang sangat apa namanya penting untuk kita mempertimbangkan ketiga poin itu tadi, mindful, meaningful, dan jangan lupa joyful. Ya, Karena kalau tidak joyful juga, cuman mindful dan meaningful, nanti peserta didik stres belajar. ya, ya. Ya, kita kan mau mereka menikmati, ya, menikmati pembelajaran, bukan hanya menyadari Oke. dan memahami, tapi menikmati. Ya, karena belajar kalau tidak dinikmati akan menjadi penjara sekolah itu. Ya, Ya, satu seperti itu, Mas. permasalahannya, Ustadz. Satu permasalahannya, ketika kita asik dengan tadi, ketika konsep yang sudah kita jalankan, baik itu mindfulness, kemudian meaningful, dan joyful learning, ternyata kita kadang-kadang lupa dengan alokasi waktu. Akibatnya apa? Feedback dan refleksi dirinya itu kadang kelewat. Nah, ini kayak gitu. Apakah ini mekanisme ini harus harus dilalui semua atau memang contoh nih ketika tidak cukup dengan waktu, refleksi diri dan umpan balik ini bisa katakan bisa menjadi apa ya pemikiran anak di rumah meskipun ada larangan PR misalnya. Ustaz. Iya, terkait alokasi waktu itu memang kita perlu tegas, ya, tegas di dalamnya. Apalagi kita biasanya yang mengatur, kita juga yang kurang disiplin. Ya, boleh jadi karena tekanan eksternal juga. Misalnya kita Hmm. tadinya maunya tepat waktu, tapi karena ada kendala lain ya, misalnya Ya, ya. cuaca atau kita sendiri yang keasikan ngomong, ya seperti Hmm. itu. Jadi alokasi waktu, Ustaz, kita sendiri yang memang harus mengaturnya dan usahakan memang tidak offside. Nah, namun di sini bukan berarti misalnya tadi ya Hmm. mindful, meaningful, joyful itu semuanya ada alokasi waktunya. Ya, ya, ya. Sebenarnya dalam satu kegiatan pembelajaran sudah bisa memenuhi ketiga-tiganya dalam satu waktu. Hmm. Contoh pembelajaran outbound yang di luar kelas Ya, itu mindful karena betul-betul kita langsung apa namanya berpikir. Kenapa? Kenapa kita berpikir? Karena kita sudah berada dalam situasi yang nyata. Kita dipaksa untuk berpikir. Makanya itu mindful. Kemudian meaningful. Kenapa? Sangat berarti, sangat bermakna karena siswa itu memang langsung melihat apa yang terjadi, bukan hanya di kelas. Sedangkan joyful menyenangkan karena sekalian piknik rekreasi.
Jadi, dalam satu kegiatan sebenarnya bisa mencapai ketiga prinsip deep learning ini. Jadi, kita tidak harus juga kaku dalam melihat alokasi waktu, Ustaz. Jadi, kita memang, guru ini memang Superman, harus bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu. Ya, Nah, terlebih lagi kadang beban administrasi guru juga yang membuat kita agak kesulitan menyeimbangkan antara pembelajaran yang bermakna itu tadi. Kenapa? Tenaga kita habis untuk kerja-kerja berkas. ya, ya. Ya, makanya harapan kita semoga ya sebagaimana yang kita dengar desas-desus bahwasanya nanti guru hanya akan diwajibkan mengajar, Ya. sedangkan beban administrasi dibebankan kepada operator sekolah. Semoga ini tercapai. Karena kalau ini tercapai, deep learning pun akan lebih mudah dilakukan oleh guru karena perencanaannya itu sangat komprehensif, sangat membutuhkan waktu dan konsentrasi penuh. Ya, seperti itu, Ustaz. Cuman saya kira ini Ustadz, kalau untuk RPP sepertinya kalau disilakan ke operator kayaknya nggak ini juga, karena kalau dalam Ya, dalam konsep dalang ya, dalang wayang itu kan dia yang menyusun skenario, yang menjalankan, yang mengevaluasi, semuanya bisa dilakukan. Cuman disitulah yang barangkali menurut saya mempersempit mempersempit tema supaya lebih deep lagi, itu tidak seperti sekarang ini, karena saya sendiri maaf ya agak mengkoreksi ini sudah lama ya. Di beberapa sekolah yang kami bantu itu saya bahkan untuk kayak ekstrakurikuler atau pelajaran-pelajaran yang tidak semestinya ada di kelas dan anak bisa mendapatkan sendiri, ya kita persilahkan aja di luar. Contoh nih, pelajaran kesenian tidak perlu diajarkan, kan semua anak tidak harus bisa gitar misalnya, ya mereka tinggal melaporkan nilai kesediaan mereka aja, misalnya silakan menguasai satu alat musik, nah itu menjadi diakomodir, itu saya kira bisa dialokasi waktu untuk yang lain. Contoh olahraga, ya nggak perlu praktek olahraga, semua anak nggak suka sepak bola juga tuh, sehingga barangkali sekolah bisa memfasilitasi anak melaporkan nilai olahraga dari apa yang dia misalnya di luar. Saya kira itu menjadi satu pemikiran juga, Ustaz. Masih. ya betul. Ya, saya setuju juga dengan pendapat Ustadz tadi bahwasanya memang tidak semua juga ya operator yang kerja. Iya, iya, iya. Tetap kita yang berpikir juga. Hanya saja ini terkait hal teknis, bukan terkait hal apa namanya tadi yang prinsipal seperti apa namanya membuat dari awal tidak. Kalau Iya. membuat dari awal memang perlu pendidik itu sendiri yang membuat merancang. Nah, tapi kalau teknis ya pengoperasiannya ya itu baru diserahkan ke operator. Seperti itu, Ustaz. Supaya tidak mengambil banyak waktu untuk mengajar juga. Ya, Baik, baik, baik. Iya. Gitu lanjut lagi Ustadz. Wah, ya, nah ini peserta yang lain gimana? Nanti saya iya, iya, iya. tawarkan dulu yang Ya, lain, nanti kalau ini saya siap-siap aja nih. ya, Oke, syukuran Ustaz. baik. Terima kasih banyak Ustadz Saminto ya. Masya Allah luar biasa. Ya, Bapak Saminto ini peserta yang terus aktif dan terus hadir, Pak ya. Setiap momentum pertemuan kita ya, Insya Allah. Alhamdulillah. Sama-sama. Berikutnya nih biasanya dari Guru Fatih ada yang mau kasih, ada mau bertanya nih ya. Tumben nih Ustadz Fatih. Ya mungkin Ustadz bagaimana Ustadz? Sudah jam 21.45 WIB Ustadz. Kalau di tempat Ustadz udah 22 ya, mau jam 11. Atau mau Iya. disisihkan Ya, dari Ustadz Saminto, kemudian Kawannya cukup, Tat. jawab. Oke, baik. Terima Ya, kasih Ustadz Fatih ya. iya, Cukup. sudah memahami, insya Allah. Cukup, Alhamdulillah, Tat. Terima kasih banyak Ustadz Fatih ya. Walaupun jauh di sana, insya Allah dekat di hati ya. Insya Allah. Nah, ini saat ini anak berada di atas gunung nih, Tat. Masya Jadi sinyalnya Allah. agak kurang-kurang ya. Masya Allah. Ya, Iya Iya, Ustadz. hati-hati Ustaz ya. Cuaca dingin. iya. Di ini di di di, di apa di di atas Gunung Beser namanya di daerah kita Sukabumi. Nah, Masya ini. Allah. Iya, iya. Iya, makanya sinyalnya agak sering terputus. Tapi insya Allah menyimak, Tat. Alhamdulillah, Ya, syukur kasir. afwan, afwan ya. Waalaikumsalam. Hafizakallah Ustaz. Hafizakallah. Bagaimana Ustadz? Dari Bapak Seminto ada lagi Pak mau ditanyakan atau mau didiskusikan sebelum kita Satu yang padakan? sebelum ditutup ini barangkali Ustaz, tambahan satu lagi nih, terkait dengan
pembelajaran di ranah taksonomi Bloom itu kan lebih mengedepankan ke konsep dulu yang tidak dipahami, yang sekarang sudah mulai pada kembali nih. C1, C2, C3 sampai C6-nya kan udah dipelajari ini. Tapi yang dilupakan ini terkait dengan C1-nya. Contoh mengingat nih. Mengingat ini kan sesuatu yang dalam pengertian pembelajaran ini sesuatu yang esensial, di mana jika ingatannya itu terbatas, ya dia nggak akan bisa ngomong banyak. Termasuk misalnya contoh nih kosakata. Dalam bahasa Inggris kan kosakatanya sedikit, ya dia nggak akan luas ngomongannya, ya selesai. Nah, dalam pengertian itu kan ada praktek mengkomunikasikan nih. Nah, bagaimana kurikulum tentang terkait pengajaran profetik ini mensiasati ini untuk apa memfasilitasi hafalan yang sekarang orang cenderung euforia kepada demonstrasi P5 dan sebagainya ini, Ustaz. Ya, syukran Ustaz atas pertanyaannya, dan di sini saya coba tampilkan dulu yang kemarin. Nah, jadi coba saya tampilkan dulu ya. Ada yang saya perlihatkan sedikit. Ada dua, ada dua. Tunggu dulu. Ya, jadi kemarin saya sempat tampilkan di materi ya, ini dia. Sebenarnya Oke, taksonomi belum itu sudah kelihatan Ustaz ya. sekarang. Jadi tidak mutlak ya, tidak mutlak juga taksonomi belum itu kita harus paksakan dalam pembelajaran profetik. Karena kenapa? Kita lihat di poin kedua, ini yang kemarin Anda perlihatkan, tujuan pembelajaran profetik dalam kurung ilmu, iman, dan amal. Nah, di sini sebenarnya ini bisa saja menghasilkan gebrakan, tapi harus dilakukan penelitian lebih lanjut. Apakah mungkin ilmu, iman, dan amal ini bisa menjadi taksonomi baru dalam pendidikan profetik? Ya, karena kan biasanya kita ini terlalu meribet-ribetkan teori pendidikan seperti tadi taksonomi belum. Sebenarnya itu kalau mau dipahami ribet sekali. Tapi kalau dalam Islam itu lebih simpel dan lebih holistik karena menyentuh bukan hanya akal dan apa namanya pikiran dan juga tubuh, tapi juga ruh atau iman. Ini tadi ilmu, iman, dan amal. Ini yang poin kedua, Ustadz ya. Sebenarnya ini bisa ditawarkan menjadi taksonomi baru dalam pendidikan Islam. Namun ini perlu dilakukan riset lebih lanjut dulu sebelum Baik. ini bisa ditawarkan sebagai ini nih teori yang saya apa namanya yang saya tawarkan ke dunia pendidikan Islam. Dan ini mungkin rencana penelitian saya nanti kalau untuk doktoral. Ini bagus ini. Nanti saya mau kembangkan insya Allah Ustaz ya. Semoga ini bisa menjadi teori baru, apa namanya, sumbangsi baru untuk dunia pendidikan Islam, yaitu ilmu yang pertama. Kita harus bisa menghafalnya, mengilmuinya. Kemudian yang kedua, mengimaninya. Mengimani itu dalam artian betul-betul kita rasakan apa hikmahnya. Kenapa Allah memberikan kita pengetahuan itu. Kemudian amal, bagaimana mengamalkannya. Sebenarnya tiga ini saja sudah cukup Ustaz. Tidak perlu sampai C1 sampai C6. Meskipun begitu, uh, menawarkan juga ada yang namanya HOTS kan. Karena HOTS itu juga kita juga tidak boleh juga buta dengan teori pendidikan yang barat juga ya, karena nanti dibilang yang Islam saja terus dibahas tapi yang barat tidak apa namanya tidak dikuasai. Nah, kita juga perlu berimbang. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat ini sebenarnya salah satu bahan kuliah saya juga ya, bahan ajar saya di kampus.
Kelihatan, Ustaz? Ya, ini adalah HOTS tingkat lanjut, taksonomi yang direvisi oleh Anderson dan Kraftwerk. Jadi di sini bukan hanya C1 sampai C6 saja yang mau dilihat, tapi ranah pengetahuannya apa? Tadi yang kita sempat singgung kan metakognitif, Ustaz ya. Nah, di sini kita mengenal ada 4 level pengetahuan. Yang pertama faktual, hafalan, simbol, istilah, waktu dan tempat dan seterusnya. Di atasnya ada pengetahuan konseptual yang berupa prinsip, klasifikasi, ya, struktur. Di atasnya lagi ada prosedural, ya, tata caranya, metodenya. Kemudian yang terakhir, yang tertinggi itu metakognitif, ya, kesadaran dan tanggung jawab. Ini yang kita inginkan sebenarnya, HOTS, Higher Order Thinking Skill, yang mencakup konseptual, prosedural, metakognitif, dan juga mengcover C4 sampai C6. Ini yang kita inginkan. Nah, tapi itu tadi, kalau kita mau kembali ke pendidikan profetik, ya, pedagogi profetik tadi, sebenarnya kita bisa membuatnya lebih simple, ilmu, iman, amal. Dan ini, insya Allah, semoga apa namanya, bismillah ya, ini nanti mungkin akan menjadi fokus penelitian saya juga nantinya, ya di ranah doktoral nanti. Tapi ini baru wacana ya, nanti insya Allah ditindaklanjuti lagi. Ya, mungkin di pelatihan-pelatihan selanjutnya akan lebih diperdalam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih. Ya, insya Allah Ustaz ya. Sudah cukup Ustaz ya. Sudah diangkat jam Saya 10 tertarik malam. bahan kuliahnya, Ustaz. Mantap. Bahan Insya Allah kuliahnya, Ustaz. Ustaz. Saya tertarik itu. Tertarik apa, Ustaz? Tertarik bahan kuliahnya tadi itu. Wah, nah itu nanti bukan lagi pelatihan namanya, Ustaz. Ya, sudah kuliah. Ya, ya. Insya Allah, Ustaz, kapan-kapan kita bahas dalam pelatihan lainnya. Ya, insya Allah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz Saminto yang insya Allah menjadi peserta terakhir ya pada malam hari ini. Tapi daripada begitu, yang lain juga aktif ya Ustadz ya, menyimak mungkin sedang ada kegiatan yang lain sambil juga ya didengarkan. Nah, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu peserta semua yang telah hadir ya, nyimak sampai akhir dan bila khusus guru kita itu Ustadz Agil Hussein Abdullah yang sudah menyampaikan materi demi materi, insya Allah materi yang kita dapatkan bisa kita apa namanya aplikatifkan kepada orang terdekat, terutama anak kita khususnya. Dan yang paling terpenting adalah pada siswa-siswa didik kita, mungkin kita sebagai seorang dosen, sebagai seorang guru, atau sebagai orang tua juga bisa mengamalkan ilmu ini. Baik, itu aja Ustadz ya. Mungkin ada uh, closing statement Ustadz, karena malam hari ini yang malam terakhir Ustadz. Ada Ustadz? Ustadz silakan. Oke, kata-kata terakhir saya, nggak enak ya. Ya, oke. Pesan-pesan ya sebagai closing statement. Syukran atas kesempatannya, Ustaz. Bahwasannya ilmu ini luas. Tentu mustahil kita bisa mengcover ilmu pendidikan Islam itu hanya dalam pertemuan pelatihan 1-2 malam begini. Banyak yang kita belum cover sebenarnya, dan saya menyadari itu dan saya minta maaf ya karena masih banyak ya kekurangan dalam pelatihan ini. Tapi semoga ya kedepannya kita juga bisa mengcover dalam dari segi-segi lainnya. Tadi kan di pelatihan itu perlu ya, penting sekali untuk diadakan kajian tersendiri sebenarnya. Tapi tetap sebagai pesan ya, kita menyimak sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahlallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan, yang di jalan itu ia belajar menuntut ilmu, maka Allah akan permudah jalannya masuk surga. Sebenarnya niat kita menuntut ilmu itu yang harus ditanamkan kepada anak didik, belajar karena Allah. Jangan cuma belajar karena pintar. Dan ini perlu kita jadikan bahan refleksi bagi kita sebagai pendidik. Coba kita lihat, mungkin kita sebagai orang tua, kalau membangunkan anak kita sholat subuh itu, membangunkan anak di pagi hari itu begini, bangun, nanti terlambat sekolah. Orientasinya duniawi. Coba kita ganti, bangun, terlambat sholat subuh nanti. Nah, kita ubah orientasi itu,
ya orientasi belajar untuk dunia itu menjadi orientasi belajar untuk akhirat. Supaya apa? Anak itu dapat betul-betul menjiwai pembelajaran itu. Karena kenapa? Itu merasa sebagai tanggung jawabnya juga. Jadi tetap semangat menuntut ilmu, ya apapun rintangan yang dihadapi dalam belajar, ya mungkin itu rintangan dari dalam diri seperti rasa malas, rasa futur, ya kurang semangat, ataupun dari pihak eksternal misalnya kurangnya waktu belajar. Semoga Allah tetap mudahkan kita untuk senantiasa menyempatkan waktu untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Ya, semoga Allah juga menganugerahkan kepada kita istiqomah, ya dalam upaya kita menjadi hamba yang bertakwa. Syukran ala husni ihtimamikum atas perhatiannya. Terima kasih banyak, ya. Syukran wa barakallahu fikum. Ya, sekali lagi terima kasih sudah membersamai dalam 2 malam. Ya, syukran. Saya hargai sekali, saya apresiasi sekali semangatnya para ustadz dan ustazah sekalian. Syukran, saya kembalikan kepada Ustadz Satria Dwinata. Fa'alaihi falitafadal masykurah. Atas ilmu yang disampaikan. Dan semoga apa yang kembali kita ingatkan kembali pada Bapak Ibu ya adalah bahwa kemarin yang kami sampaikan itu terkait dengan gen ya kegiatan kami jangan lupa ya untuk mendaftarkan putra putrinya untuk mengikuti Genfa ya yang kemarin sudah kita sosialisasikan. Kenapa harus itu diikut sertakan? Karena yang kita inginkan dari generasi kita hari ini adalah bagaimana generasi kita ini menjadi generasi emas ya, Ustadz ya, bukan generasi cemas. Karena hari ini memang generasi emas itu korelasinya hampir mirip dengan generasi cemas ya. Hari-hari semakin kelihatan bagaimana kerusakan di dunia remaja, anak didik, anak sekolah, bahkan hampir rata-rata di kota-kota tempat kita tinggal hari ini banyak mengalami tindakan kriminal dan tindakan yang di luar dari batas agama ya. Dan itu yang sangat kita sayangkan ya. Dan kebanyakan juga para pelakunya adalah orang-orang Islam. Nah, ya, nauzubillah min dzalik ya. Semoga Bapak Ibu semua yang hadir di sini keluarganya dilindungi Allah, dijauhi dari segala macam bahaya, kemudian dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, marohmah dan harapannya adalah menjadikan anaknya sebagai qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Baik, itu saja yang bisa kami persembahkan. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Ibu yang sudah hadir ya. Dan Alhamdulillah malam hari ini di detik-detik terakhir injury time ya, tinggal 1 menit lagi peserta kita eh, sudah banyak yang ya mem- menutup kamera ya. Tapi kalau begitu, insya Allah kami yakin dan percaya kami selalu bersifat ya apa namanya berhusnuzon saja ya kan? Ya karena dengan husnuzon insya Allah jauh menjauhkan dari nilai-nilai dan sifat-sifat negatif ya kami yakin itu. Namun bagi yang mungkin satu sisi ya sedang sibuk ya, semoga bisa melihat rekamannya gitu aja ya. Gitu Ustadz ya, Masya Allah. Baik, kami Foto-foto Ustaz, jadi terima kasih banyak Ustadz. Itu aja. Ini lagi di atas gunung foto-foto bisa. Ustaz, bagaimana Ustaz foto-fotonya? Oh iya, sebentar Ustadz ya, kita tutup dulu. Terima kasih banyak Ah, Ustadz iya, iya, sudah iya. hadir ya. Kita berdoa kepada Allah, berdoa selalu. Semoga pertemuan kita ini dihadiahkan terutama untuk anak didik kita, terutama kepada anak biologis kita ya. Karena kata guru kami berpesan kalau orang tuanya melakukan kebaikan, amal soleh, insya Allah akan berimbas kepada anak kandungnya ya. Begitu juga sebaliknya. Semoga Allah jauhkan dari perkara Amin, amin, buruk amin. ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, baik, baik Bapak Ibu, kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, istighfar 3 kali, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Doa kepada majelis, Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. jangan dulu izin Bapak Ibu ya. Jangan jangan kabur dulu ya. Kita mau foto. Ya kan Ustadz Fatih ya. Ini adalah tradisi di LPK Generasi Pakifidin ya. Ya.
Ya. Silakan Bapak Ibu semua yang mau berfoto, khususan Bapak-bapaknya aja, Ustadz-ustadznya. Ya, Eh, ya hitungan ketiga ya kita pakai akan ambil juga. foto. Satu, dua, tiga. Oke, cakep. Coba Wah, saya kirim ke kolom chat. keren, keren, keren ini Ada yang gayanya ketinggalan? nih, Ustadz Fatih nih. Ada yang ketinggalan kayaknya Pak ya? Bapak Agil Tomo ketinggalan nih. Ayo Pak, kita ulang lagi ya. Oh, Ya. lagi. Nggak apa-apa. Oke, satu, Oke. Tauhid, tauhid. dua, tiga. Oke, mantap. Kita kirim lagi Eh, di kolom chat. Ya. Silakan Bapak Ibu Ustadz ya, langsung di download. Udah masuk ya? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ya, ya baik Bapak Ibu, sudah boleh meninggalkan ruangan ini. Ya, terima kasih banyak. Semoga besok memudahkan Allah aktivitasnya, dilancarkan rezekinya, dilipat gandakan ya, pahala-pahala dalam mencari nafkah. Amin. Ya. Ya, terima kasih banyak Ustadz Agil, Ustadz Fatih, Ustadz Asil, Ustadz Saminto, Sarida iya. Patria, Ustadz Agil Tomo, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir ya, yang lain tidak saya sebutkan satu persatu. Terima kasih. Terakhir ya Bapak Ibu ya, kita live. Ya, selamat berjumpa kembali di event selanjutnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur. Masya Allah. Terima kasih banyak sudah hadir. Ya. Kami generasi fakih fidin meneladani Rasul, para sahabat mulia dengan ilmu dan iman sebagai pedoman, membangun peradaban yang agung dan gemilang. Dari Sahara hingga timur nan jauh mengalir cahaya tak pernah redup, mengukir sejarah tulas abad penuh kemuliaan, lebih megah dari Yunani, Romawi dan Persia. Kami generasi yang tangguh dan bijaksana, melangkah bersama di jalan ulama, menjadi mercusuar dunia, bersinar tenang, meneruskan peradaban Islam yang gemilang. Para ulama hebat penuntun langkah kami, dengan ilmu mereka dunia menjadi indah. Tak hanya kuasai instan sakofah, tapi juga hati yang tunduk pada Rabb semesta. Dari Sahara hingga timur nan jauh mengalir cahaya tak pernah redup, mengukir sejarah tulas abad penuh kemuliaan, lebih megah dari Yunani, Romawi dan Persia. Kami generasi yang tangguh dan bijaksana, melangkah bersama di jalan ulama, menjadi mercusuar dunia, bersinar tenang, meneruskan peradaban Islam yang gemilang. Para ulama hebat penuntun langkah kami, dengan ilmu mereka dunia menjadi indah. Tak hanya kuasai instan sakofah, tapi juga hati yang tunduk pada Rabb semesta. Kami generasi yang tangguh dan bijaksana, melangkah bersama di jalan ulama, menjadi mercusuar dunia, bersinar terang, meneruskan peradaban Islam yang gemilang. Langkah kami berpijak pada kebenaran, dengan semangat Nabi dan para sahabat. Tak goyah, tak lelah, terus berjuang, mengangkat Islam rahmat bagi seluruh alam. Generasi fakih fidin,
cahaya masa depan. Kami akan terus berjuang membangun kejayaan Islam bersama Rasul, sahabat, dan ulama penuh kemuliaan. Kami generasi penerus peradaban hebat.